Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Enceng Mulyana MED selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Fadli Pratama MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Saya Erlina Septia Vidasari dengan NIM 21060-173, mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi, Cimahi. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempresentasikan isi skripsi saya, dimulai dari pembahasan pertama, yaitu dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini disusun berdasarkan 3 hal utama, yaitu ada kondisi ideal, ada kondisi nyata, serta ada solusi. Secara ideal, pembelajaran IPA itu dirancang untuk mengembangkan pemahaman konsep yang mendalam kepada siswa. Pemahaman konsep yang mencakup tentang kemampuan pemahaman materi, menghubungkan antara konsep menerapkan dalam pemecah masalah sehari-hari. Memahami materi itu bukan hanya sekadar hafalan, namun juga mampu memahami makna di balik konsep tersebut, dan juga menggunakannya secara logis dalam berbagai situasi, pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian, mampu menghubungkan antar konsep yang dimana siswa itu tidak hanya memahami satu topik secara terpisah saja, tetapi juga mampu melihat hubungannya atau keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep yang lainnya, sehingga pemahaman itu lebih menyeluruh dan juga bermakna. Kemudian, yang terakhir itu ada penerapan konsep untuk menyelesaikan masalah, yang dimana siswa itu tidak hanya memahami teori, tetapi mampu untuk menggunakannya untuk menjawab pertanyaan ataupun pemecah masalah yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya di dalam pembelajaran itu ada pertanyaan tentang materi organ pencernaan, mengapa kita dianjurkan untuk makan dan buah dan sayur setiap hari? Siswa akan bisa menjawab, buah dan sayur, kita makan buah dan sayur setiap hari itu untuk membantu melancarkan proses pencernaan kita dan mencegah sembelit. Nah, seperti ini yang dimaksud dari penerapan konteks dalam dunia nyata. Kemudian di dalam kondisi lapangannya, sebagian siswa itu mengalami kesulitan dalam mencapai pemahaman yang optimal, terutama itu dalam materi organ pencernaan, yaitu materi ini tuh memerlukan visualisasi yang tepat agar siswa itu memahami struktur, memahami fungsi dan hubungan secara menyeluruh. Nah, tanpa media pembelajaran yang mendukung, pemahaman konsep siswa itu akan menjadi kurang terbentuk. Nah, siswa itu akan cenderung menghafal tanpa memahami makna. Kemudian di sini ada solusi yang saya tawarkan, yaitu dengan menggunakan model picture and picture berbasis deep learning. Nah, model picture and picture berbasis deep learning ini itu menggabungkan visualisasi gambar dengan kecerdasan buatan untuk membantu siswa itu akan memahami lebih konkret dan mendalam. Dengan pendekatan ini, itu siswa akan lebih mudah mengkaitkan gambar dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui peningkatan model picture and picture dalam kemampuan pemahaman konsep berbasis deep learning siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua itu untuk mengetahui efektivitas apa dalam pembelajaran materi organ pencernaan menggunakan model picture and picture berbasis deep learning. Yang terakhir itu untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan model picture and picture berbasis deep learning dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Pembahasan selanjutnya itu ada metode penelitian dan juga ada instrumen penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed method, dengan desain yang digunakan itu ada explanatory sequential design. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh data kualitatif untuk memperjelas atau memperkuat hasil yang ditemukan sebelumnya.
Data kuantitatif itu berupa soal tes, sedangkan data kualitatif itu berupa soal non-tes. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 5 di salah satu sekolah dasar Kota Bandung, tepatnya itu di SDN 110 Pasir Kaliki dengan jumlah siswa kelas 5 itu yaitu 25 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa secara langsung melalui soal-soal tes yang terdiri dari soal pre-test, soal yang diberikan sebelum perlakuan, dan soal post-test, soal yang diberikan setelah perlakuan. Untuk mengukur peningkatan siswa itu kemudian ada instrumen non-tes berupa pengumpulan data tidak berupa soal, yaitu seperti contohnya ada soal observasi dan juga ada angket. Pembahasan selanjutnya itu ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA. Pada pembahasan ini itu menyoroti bagaimana model picture and picture berbasis deep learning itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep secara signifikan. Dalam penelitian ini terdapat 25 siswa yang mengikuti tes pre-test dan juga tes post-test. Rata-rata nilai pre-test itu sebesar 55,28 yang menunjukkan kemampuan siswa sebelum diberikan perlakuan pembelajaran dengan model picture and picture masih tergolong rendah, kemudian atau kurang maksimal. Nah, setelah pembelajaran menggunakan model picture and picture, rata-rata nilai post-test siswa itu meningkat menjadi 83,88, yang berarti ada peningkatan pemahaman konsep secara signifikan. Selanjutnya untuk uji normalitas yang menentukan apakah data itu layak dianalisis dengan uji parametrik. Nah, hasil dari uji normalitas itu sendiri yaitu dalam data pretestnya itu nilai signifikan yaitu 0,056 yang lebih besar dari 0,05. Nah, artinya itu ada data pretest yang berdistribusi normal. Nah, sedangkan untuk data posttestnya itu nilai signifikannya itu ada di 0,071 yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Yang ini berarti data posttestnya itu berdistribusi normal. Nah, karena kedua data berdistribusi normal, itu maka akan dilanjutkan dengan menggunakan uji parametrik seperti uji Paired Sample T-Test untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan juga antara nilai post-test. Hasil dari uji Paired Sample T-Test itu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pretest dan juga antara nilai post-test. Nah, selanjutnya itu ada nilai n-gain sebesar 0,64 yang menunjukkan tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa itu ada di kategori sedang. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas pembelajaran materi organ pencernaan menggunakan model picture and picture berbasis deep learning. Itu dapat terlihat dari hasil observasi guru maupun hasil observasi siswa. Bisa dilihat dari pertemuan pertama itu menunjukkan persentase ada di 78%, sedangkan observasi siswa itu sendiri itu sebesar 68%. Nah, itu dapat dikategorikan cukup baik. Selanjutnya itu terdapat di pertemuan 2 itu dengan capaian nilai yang sama yaitu 89% antara observasi guru dan observasi siswa. Nah, selanjutnya itu di pertemuan ketiga itu terjadi peningkatan yang cukup efektivitas dengan hasil observasi guru dan juga hasil observasi siswa yang mencapai nilai 93%. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa model picture and picture itu efektif dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada hambatan itu untuk
mengetahui hambatan pelaksanaan dari model Pitcher and Pitcher itu saya memberikan angket siswa dengan 10 pernyataan. Yang diantaranya itu ada 5 pernyataan negatif dan juga ada 5 pernyataan positif. Itu diukur menggunakan uji Goodman karena pernyataannya itu berbentuk ya ataupun tidak. Kemudian nih bisa dilihat berdasarkan grafik di samping, itu ada rekapitulas dari hasil angket respon siswa. Itu terdapat 10 pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan juga 5 pernyataan negatif. Nah, pada pernyataan nomor 134 itu mengenai minat siswa terhadap materi organ pencernaan yang dituangkan dalam pernyataan positif nomor 1 dan juga nomor 3. Nah, sedangkan pernyataan negatifnya itu dituangkan di dalam nomor 4. Nah, berdasarkan presentase yang diperoleh itu dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh siswa itu merasa tertarik dengan pembelajaran IPA materi organ pencernaan. Nah, selanjutnya itu ada mengenai minat terhadap pembelajaran menggunakan model Pitcher and Pitcher berbasis deep learning. Itu dituangkan di pernyataan nomor 2 dan nomor 7 untuk pernyataan positif, maaf. Nah, untuk pernyataan negatif itu tersendiri dituangkan di dalam nomor 5. Nah, berdasarkan presentasi yang diperoleh itu dapat disimpulkan bahwa siswa itu merasa mudah dalam memahami materi menggunakan model Pitcher and Pitcher berbasis deep learning. Selanjutnya itu mengenai kebosanan dan juga kesulitan siswa di dalam pembelajaran. Untuk di pertanyaan negatifnya itu terdapat di nomor 6, 8, 10. Itu biasanya siswa senang di dalam pembelajaran, itu pernyataan positif. Nah, terakhir itu ada kemudahan dan dalam mengerjakan tugas dan pernyataan positif itu di nomor 9. Siswa itu merasa mudah saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang terakhir itu ada pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada peningkatan pemahaman konsep. Untuk penerapan model Pitcher and Pitcher berbasis deep learning, ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar pada materi organ pencernaan dengan nilai rata-rata naik dari 55,28 itu dari soal pretest menjadi 83,88 itu soal post-test. Dengan nilai N-gain itu sebesar 0,64 yang efektivitasnya sedang. Untuk uji statistik itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Yang kedua itu ada keterlibatan guru dan siswa itu meningkat di lembar observasi. Nah, di lembar observasi ini menunjukkan peningkatan antara partisipasi guru dan juga siswa dari kategori cukup menjadi sangat baik dalam 3 pertemuan. Itu menunjukkan bahwa pendekatan visual dan juga teknologi itu mendukung proses pembelajaran yang aktif dan juga yang efektif. Yang terakhir itu ada minat dan motivasi siswa meningkat. Nah, angket ini itu menunjukkan bahwa siswa itu merasa lebih tertarik dan termotivasi dan juga memahami materi dengan lebih baik. Nah, model Pitcher and demikian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan saya sangat menghargai kritik serta saran. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat memberikan kontribusi sekecil apapun dalam bidang ilmu yang saya tekuni. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.